Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru
tetapkan. Mungkin itulah ya Bapak Ibu arti disiplin. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya, selanjutnya terus lagi tiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara genetis, karena memiliki raga yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak dan sebagainya. Hakikatnya manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Manusia tidak tercipta begitu saja, ia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran dan akal sehat serta jiwa raga yang sempurna. Manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah Bapak Ibu, yang dimana kita memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada kebutuhan untuk diterima. Ketiga, ada kebebasan. Keempat, ada kesenangan. Kelima, ada kekuasaan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda Bapak Ibu di sini. Cara pemenuhannya pun berbeda.
tanpa terlebih dahulu menelusuri sebab akibat murid tersebut melakukan perbuatan yang menurut kita menyalahi nilai-nilai pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu kita sebagai seorang guru tidak boleh mengambil tindakan dengan keinginan hati kita, tapi kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya dia melakukan ini, apa konsekuensi yang akan kita berikan. Jadi kita jangan memberikan sesuai dengan keinginan hati kita ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini kita yang dikatakan dengan hukuman itu mungkin lebih ke menyakiti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita misalnya menghukum siswa. Kita menghukum siswa itu tanpa sepakat dengan siswa. Mungkin untuk sekarang kita tidak boleh lagi melakukan hal itu. Mungkin dulu saya juga pernah melakukannya, tapi untuk kedepannya saya akan memperbaiki. Jadi kita buat dulu kesepakatan dengan siswa. Misalnya seorang siswa tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensi yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Jadi jangan kita langsung memberi dia hukuman. Jadi bisa-bisa nanti dia akan tersakiti dan akan merasa dendam sama kita seorang guru Bapak Ibu ya. Mungkin demikianlah arti ini dari hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang dekat, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang seperti ini sudah diketahui oleh muridnya. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Jadi di sini seperti saya katakan tadi, jadi kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Apabila siswa ini tidak mengerjakan tugas, mungkin dia nanti di waktu jam istirahat dia harus mengerjakan tugasnya dulu, tidak boleh istirahat dulu. Jadi kedua belah pihak itu sudah ada kesepakatan. Tapi beda dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman berarti kita tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini ada satu kasus ya Bapak Ibu lihat ini ada kasus Iva ya. Iva kurang menguasai pelajaran
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Yang kita lakukan selama ini yaitu sebagai penghukum ya Bapak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga kita perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita guru Bapak Ibu, kita di sini dituntut sekarang untuk menjadi manajer yang bukan penghukum bagi anak didik kita. Yang keenam ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, yang keenam ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebanyakan atau prinsip universal yang disepakati bersama menurut dosen. Sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti perintah atau peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas Bapak Ibu mungkin di saat awal pembelajaran kita sering membuatnya ya, supaya siswa sepakat dengan
segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, ada membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, Bapak Ibu, jangankan siswa, kita juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Jadi di saat siswa kita yang ada berbagai macam celah di dalam kelas atau karakter mereka yang berbeda, tentunya mereka banyak berbuat kesalahan. Tapi di sini kita sebagai guru sekarang kita lebih menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, di mana dalam segitiga restitusi itu kita menstabilkan anak-anak kita supaya dia tidak merasa dirinya berbuat salah, tetapi berbuat salah itu merupakan hal yang lumrah bagi manusia ya Bapak Ibu. Ya, dengan cara yang pertama kita bisa langkah yang kita buat dalam restitusi itu adalah Bapak Ibu ada menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Di sini ya siapa yang berbuat salah itu merupakan hal yang wajar. Jadi anak-anak wajar saja berbuat salah. Jadi kita sebagai seorang guru menuntut dia untuk lebih baik. Dan yang kedua tidak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan semua ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Mungkin kata-kata seperti inilah nanti ya Bapak Ibu yang akan kita bimbing anak-anak supaya mereka tidak lagi merasa bersalah, tetapi dia akan menjadi lebih baik setelah kita menstabilkan identitasnya. Ini merupakan segitiga restitusi ya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Mungkin kata-kata inilah nanti yang akan kita tanyakan pada siswa kita yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga di sini ada menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang sudah kita tahu tadi, kita sebelum masuk ke kelas mungkin kita sedang menerapkan keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, disinilah di saat siswa kita melakukan kesalahan, maka disinilah kita akan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ya Bapak Ibu ya, dapat dimengerti Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Iya. Nah, di sini mungkin di menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Atau kita menanyakan tentang keyakinan yang telah kita buat tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya kemarin sempat telah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana ada seorang siswa yang bernama Muzani, kelas 3 SD yang tidak mengikuti upacara. Nah, jadi inilah saat saya melakukan
Nama saya Hani Mustika, guru kelas 5 SD Negeri Kotambo. Di sini saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Eva Faudiana terhadap resignasi yang telah Ibu Eva Faudiana lakukan. Saya akan menerapkan budaya positif di sekolah dan kami juga akan menerapkannya ke semua kelas. Semangat Ibu Eva Faudiana, terus berkarya dan tetap semangat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah sekarang kita sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu akan membuat kesepakatan kelas ya anak ibu semuanya ya. Ada yang tahu di sini apa itu kesepakatan kelas anak ibu? Apa itu kesepakatan kelas? Menjaga kebersihan kelas. Iya benar sekali, kesepakatan kelas itu adalah sesuatu peraturan yang kita terapkan di dalam kelas kita, di mana kita akan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Setuju hari ini kita buat kesepakatan kelas anak ibu? Setuju. Ya setuju ya, setuju sekali. Jadi setiap kesepakatan yang kita buat tentunya kita tidak akan pernah melanggarnya. Ya sayang ya? Ya baiklah, sekarang anak ibu dituliskan kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelas di dalam lokal kita ini menjaga kebersihan. Ada lagi yang lain apa lagi sayang? Datang tepat waktu. Iya bagus sekali, datang tepat waktu. Ada lagi yang lain? Iya bagus sekali. Dan sekarang kalau sudah sepakat kita membuat kesepakatan di kelas kita, ibu akan membagikan kertas ini dan kalian tulis ya sayang ya satu persatu apa kesepakatan di kelas kita yang akan kita sepakati bersama ya. Sekarang ibu bagikan ya, ditulis ya nak ya. Tulis terus ya, ditulis kesepakatan kelas kita hari ini. Ya ditulis ya sayang ibu ya. Tulis terus kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Ya, bentar ya. Tulis terus ya sayang. Siapa yang sudah selesai menulis, boleh sekarang menempelkan di papan tulis ya. Sama lagi boleh juga. Silakan dulu kembali anak ibu semuanya. Nah sekarang inilah hasil kesepakatan kelas kita hari ini ya sayang ya. Yang pertama di sini ada menjaga kebersihan. Nah di sini saling menghargai. Ada juga apa ini belajar
kelas ini udah sepakat ini semuanya sayang Ibu? Sudah. Jadi Ibu harapkan tidak ada yang melanggarnya ya sayang ya. Apabila nanti kita melanggarnya, kita akan melihat kembali apa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Sekarang dari hasil kesepakatan kelas ini kita akan membuat sebuah poster ya biar kita lebih mengingatnya lagi ya anak ibu. Ya, baiklah. Satu bidang. Nah, sekarang anak ibu dari kesepakatan kelas ini kita akan membuat menjadi sebuah poster untuk kita tempelkan di kelas kita masing-masing ya sayang ya. Nah, sekarang ibu minta beberapa orang untuk ke depan dan menempelkan ini. Silakan. Ya, kita tempelkan dengan lem ya sayang ya. Tempelkan ke sana. Boleh satu orang lagi nak. Siapa yang mau ke depan boleh? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Mulia, siswa kelas 3 SD Negeri Pulau Tambo. Hari ini
Hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan kami sangat senang. Semoga kami dapat menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zani, tahu nggak Zani ibu panggil ke sini? Zani telah melakukan kesalahan hari ini. Ya, Bu. Muzani, kata teman Muzani hari ini tidak mengikuti upacara. Ya, Bu. Menurut Muzani, tidak mengikuti upacara itu perbuatan yang benar apa salah? Salah, Bu. Sebagai manusia biasa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun di sini, Ibu tidak ingin mencari kesalahan. Namun kita menemukan solusinya agar kedepannya Muzani bisa mengikuti upacara seperti teman yang lainnya, ya nak. Muzani tidak mengikuti upacara bendera pasti ada alasannya. Boleh Ibu tahu? Saya ketiduran di kelas, Bu. Pagi-pagi Muzani ketiduran. Semalam begadang ya? Ya, Bu. Muzani bermain HP itu boleh saja. Itu pun Ibu pun terkadang kalau suntuk juga main HP. Namun kita jangan mengganggu waktu belajar kita dan mempengaruhi kesehatan kita. Muzani semalam asyik main HP dan mempengaruhi kesehatan. Dan ketiduran lagi. Ya, Bu. Kira-kira dengan tidak mengikuti upacara bendera, Muzani sudah memenuhi keyakinan kelas? Tidak, Bu. Saya telah melanggar keyakinan kelas. Muzani masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Masih, Bu. Saya yaitu mengetahui peraturan sekolah, datang tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab. Apakah keyakinan kelas itu penting bagi Muzani? Betul sekali, Bu. Nah, Muzani tadi kan sudah melanggar keyakinan kelas. Sekarang langkah apa yang Muzani lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak akan bermain HP lagi sampai larut malam dan akan selalu berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas saya dengan baik. Baiklah, Ibu maafkan dan Ibu hargai usaha Muzani untuk memperbaiki diri. Sekarang Muzani boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Muzani. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Zani Saifullah. Saya siswa kelas 3 SD Negeri Pulau Tambu. Perasaan saya tadi semangat, senang karena tidak dihukum dan tidak dimarahi atas kesalahan saya, yaitu tidak mengikuti kegiatan upacara bendera. Ibu Eva Paulina memberikan saya solusi untuk memperbaiki permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Eva Paulina. Saya berjanji akan mengikuti semua kegiatan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, kamu tahu nggak kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Karena kamu melakukan kesalahan hari ini. Nurul, kenapa kamu tidak mengerjakan PR hari ini? Saya lupa, Bu. Mengerjakan PR itu dikerjakan di rumah, ya, bukan di sekolah. Ya, Nurul? Tapi tidak apa-apa, bukan Nurul saja yang tidak mengerjakan PR. Teman-teman lain juga pernah tidak menyelesaikan PR-nya di rumah, ya, Nak? Kemarin pastinya Nurul punya alasan mengapa Nurul tidak mengerjakan PR. Boleh Ibu tahu apa alasannya, Nak? Kemarin pulang sekolah saya asyik bermain, Bu. Semalam pulang lagi langsung tidur. Oh begitu. Kemarin pulang sekolah Nurul asyik main. Terus semalamnya pulang lagi langsung tidur ya. Tapi tadi Nurul ke sekolahnya tidak terlambat kan? Nah artinya Nurul hari ini juga sudah berbuat baik dengan datang ke sekolah tepat waktu. Namun menurut Nurul dengan tidak mengerjakan PR, apakah Nurul sudah memenuhi keyakinan kelas? Tidak, Bu. Saya telah melanggar keyakinan kelas.
Nurul masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di awal tahun lalu? Masih Bu, yaitu dengan datang tepat waktu, tanggung jawab, saling menghargai dan menjaga kebersihan. Bagus sekali. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah Nurul langgar? Tidak bertanggung jawab Bu. Benar sekali. Dengan tidak mengerjakan PR, artinya Nurul tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang langkah apa yang Nurul lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak akan asyik bermain sampai lupa waktu dan berusaha mengerjakan tugas tepat waktu. Alhamdulillah, sekarang Nurul sudah mau berubah dan jangan diulangi lagi ya nak. Ya Bu, terima kasih. Semoga Nurul menjadi anak yang salehah dan selalu semangat. Sekarang Nurul silahkan beristirahat dulu. Ini sedang waktu istirahat kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya siswa kelas 3 SD Negeri Pulau Tambo. Saya merasa senang karena tadi ketika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum dan dimarahi oleh Ibu Eva Faudiana. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Eva Faudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.